Taruh. Masuk mobil. Kode. Telepon ini. Telepon awak ini. Ini apa? Ini apa? Hah? Apa? Ini apa? Gor. Turun. Siap. Jadi kami dari Polres Jayapura akan melakukan rilis yang terkait pengungkapan kasus ya telah ditangkapnya ya 2 orang tersangka pengedar dan juga pemilik narkotika jenis sabu seberat 150 gram atau nominal ini 1 miliar apabila diuangkan. Jadi kejadian ini tanggal 27 Mei 2020, anggota Sat Narkoba Polres Jayapura dipimpin oleh Kasat Narkoba melakukan pengungkapan di mana diawali oleh tertangkapnya inisial RK ya, di daerah Harapan ya, dengan ditemukannya BB sejumlah 150 gram. Setelah dilakukan pengembangan, ternyata berkembang ke Lapas Kelas 2A Narkotik Jayapura. Kita bisa menangkap juga pemilik barang atau memerintah RK ini di mana inisial HI. Untuk RK sendiri ini dijerat dengan pasal 112 yaitu kepemilikan narkotika di mana hukuman ini 5 tahun sampai 20 tahun dan juga ada hukuman denda. Sedangkan untuk HI ini dikenakan pasal 114 yaitu pengedar narkotik yang bisa kena hukuman sampai dengan 20 tahun dan juga denda 1 miliar di mana untuk RK dan HI ini merupakan residivis. Ya, untuk RK ya ini terkait dengan kepemilikan ganja, dia sudah menjalani hukuman, ternyata tetap mengulangi perbuatan yang sama dan sudah berulang menjadi kurir. Ya sudah ini kita monitoring dengan petugas kita bahwa sudah berulang. Sebelumnya pelaku ini juga sudah melakukan dengan modus melakukan pelemparan BB ke lapas, dalam lapas. Ya, jadi memang kita ungkap ini adalah jaringan lapas besar ya, yang sudah kita incar yang waktu dan baru bisa tertangkap sekarang dan terus akan kita lakukan upaya pendalaman lagi terkait ya jaringan-jaringan yang lain. Ini RK sudah melakukan sebelumnya pelemparan BB sabu-sabu, namun ya petugas masih monitoring ternyata tetap mengulangi juga. Nah kemudian untuk HI sendiri ini adalah residivis juga. Ya, ini sudah juga melakukan ulang. Ini bandar ya besar di lapas, jadi jaringan lapas ya sudah berulang dan hukumannya juga masih bisa kalau tidak salah 10 tahun. Ya, tentunya hal ini akan memberatkan yang bersangkutan juga, ya, yang mana perbuatan berulang dilakukan, ya, dikendalikan dari dalam lapas. Untuk barang bukti ini didapat dari daerah Sumatera, daerah Batam, dan tentunya kita akan terus kembangkan ya, dengan kepolisian yang ada di Batam juga. Dan kita juga berharap ya, bisa mengungkap lagi dengan jaringan-jaringan lain yang ada di Jayapura. Pengedaran dan penggunaan ya sabu-sabu dan juga mungkin ganja di tengah COVID ini tidak menghalangi niat, ya, menghalangi pemakai untuk stop menggunakan. Jadi tetap kita dari Polres Jayapura di tengah suasana COVID ini, ya, Sat Narkoba tetap konsisten fokus juga untuk melakukan pengungkapan pengguna maupun yang terbesar adalah bandar yang hari ini rekan-rekan bisa saksikan. Jadi dia tidak transaksi di luar ya, jadi semua transaksi dilakukan di dalam lapas.
ya. Dan juga mungkin nanti sisanya juga ada di luar setelah kontrol dari bandar yang ada di daerah atas. Ini jaringannya dia menjual di dalam dan juga nanti dikontrol dari dalam dan dibawa lagi keluar. Jadi berputar, tidak hanya pengguna yang di dalam, ya, karena memang ada indikasi juga di dalam mereka menggunakan, tetapi tetap dijual juga keluar. Kita akan mendalami ya, apabila ada oknum lain yang melancarkan proses peredaran narkotika ini. Sekarang ini masih diamankan dalam jumlah itu, ya. Tetapi kalau dari hitungan kita interogasi ya bisa dijual itu per 1 biji itu nanti dinominalkan bisa itu 1 M, ya. 1 M. Nanti dia tergantung pesanannya berapa, tetapi hitungan kita dengan kita komunikasi dengan tersangka, kita jelaskan ya kurang lebih itu 1 M. Jadi kejadian ini sudah lama ya, semenjak dia sudah berapa tahun di dalam ini, ya kurang lebih 5 tahun di dalam, dia melakukan ini. Ya memang sudah kita ikuti juga ya. Kebetulan pada saat ini baru bisa kita lakukan pengungkapan karena memang mereka ini juga cukup lihai, ya, lihai untuk menghindar dari monitoring aparat. Ya, ini mereka kepintaran mereka. Tapi tetap kita berupaya ya untuk melakukan ungkapan dan terbukti hari ini bandar besar bisa kita tangkap. Ya tentunya langkah-langkah kepolisian kita tetap melakukan namanya kegiatan pencegahan, ya. Narkotika kita juga melakukan upaya pencegahan, bimas kita melakukan pencegahan, tentunya juga selalu bangun komunikasi, ya. Jadi kegiatan juga ungkapan kita juga banyak hasil komunikasi yang baik dengan stakeholder yang ada di lapangan, dan kita berharap ya kita punya satu visi dan ya sepakat ya bahwa kita harus memberantas peredaran narkotika.